Selamat pagi, Ibu Bapak dan Saudara sekalian, Jemaat Gereja Santapan Rohani Indonesia Taman Sari. Kita akan memasuki MDT berikutnya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Engkau jugalah yang sudah menolong dan menyertai. Bimbinglah kami sehingga kami tahu apa arti hidup yang memuliakan Engkau. Sertai kami dan tolonglah kami sehingga hidup yang memuliakan Engkau menjadi bagian produk daripada kami mengenalmu dan mengenal diri kami. Berkati di dalam nama Tuhan Yesus kami mohon. Amin. Ibu Bapak, kita akan membaca satu bagian sabda Tuhan yang saya akan bacakan dari Mazmur 139 ayat yang ke-23 dan 24. Selidikilah aku ya Allah dan kenalah hatiku. Ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Sampai semikian jauh pembacaan sabda Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengar dan yang memelihara dalam hidupnya. Tema hari ini adalah mengenal Allah adalah mengenal diri, yang membuat kita tahu diri. Apa yang kita baca tadi sebenarnya adalah bagian akhir daripada Mazmur nomor 139 yang ditengarai ditulis oleh Daud sebagai raja, seorang gembala ternak yang sangat sedikit, tapi diubah Tuhan menjadi orang nomor satu di Israel. Bahkan disebut sebagai raja terbesar di Israel. Bagaimana sejarah perjalanan itu? Paling tidak adalah memahami bahwa untuk mengenal diri siapa kita, itu harus mengenal Dia Sang Pencipta. Berarti kita ciptaan. Nah, dari kita mengenal Dia sebagai pencipta dan kita ciptaan, kita bisa mematutkan diri yang saya sebut dengan tahu diri. Nah, apa yang kita baca tadi adalah satu kelengkapan. Bagaimana Daud itu merenungkan satu sabda Tuhan, sehingga dia mengatakan, ketika aku dimanapun engkau menempatkan, dan aku coba menghindar, aku merasakan kau ada di sana, ada di langit, ada di gunung, ada di bumi, di danau, dan sebagainya. Jadi dengan kata lain, Daud yang belajar tahu diri itu karena mengenal dirinya, dia memahami bahwa Allah yang dikenal itu adalah Allah yang maha tahu. Ini menjadi kunci bahwa Allah yang maha tahu itu membuat seseorang mendapatkan serpihan pencerahan daripada pengetahuan. Nah, bagaimana engkau dan saya bisa menjadi orang yang tahu diri? Mau tidak mau, kita adalah orang yang mengenal diri. Kenapa kita susah mengenal diri? Karena jangan-jangan kita mengetahui Allah yang maha tahu itu hanya karena kata orang. Padahal ketika Daud mengatakan, engkau mengenal jalanku, dikatakan, selidikilah aku dan kenalah hatiku, ujilah aku, apakah pikiran-pikiranku itu menyeleweng, serong, dan pimpinlah aku kembali ke jalanmu. Dia berjumpa dengan Tuhan melalui urapan tangan Samuel pada waktu itu sebagai hakim terakhir, dan dia dilantik sebagai raja untuk menggantikan Saul yang ditolak Tuhan sebagai raja pertama di Israel. Jadi dengan kata lain, dia mengenal Tuhan Allah itu bukan karena kata orang, tapi dia mengalami urapan Tuhan. Saya meyakini engkau dan saya adalah orang Kristen yang mungkin disebut turunan karena diberitahu oleh kakek nenek kita, oleh ayah ibu kita, oleh kakak adik kita, guru, pendeta, dan lain sebagainya. Saya merindukan bahwa di dalam MDT ini engkau dan saya menjumpai Dia muka dengan muka, sama seperti Daud. Apa yang kita dapat dengan mengenal Allah adalah mengenal diri dan pada gilirannya tahu diri. Para reformator, khususnya Yohanes Calvin, itu memberikan satu ungkapan bahwa mengenal diri itu dimulai dari mengenal Allah Sang Pencipta. Tanpa mengenal Allah sebagai pencipta, maka kita sebagai ciptaan tidak mungkin mengenal diri kita. Jadi ada satu kunci pertama dan satu-satunya untuk mengenal diri itu harus mengenal Allah. Pertanyaannya sederhana, bagaimana saya bisa mengenal Allah?
Maka hanya ada beberapa yang ditunjuk di dalam kitab suci bahwa Allah memperlihatkan dirinya melalui alam. Dan ketika alam itu menyatakan dirinya dan kita berjumpa di dalam kedahsyatan alam, maka di balik itu ada Allah. Tetapi ternyata banyak penyelewengan di dalam penyingkapan wahyu umum ini karena nilai-nilai yang sudah tidak baku lagi. Mau tidak mau ada wahyu khusus. Nah, ketika wahyu khusus itu muncul, maka kalam itu menjelma di dalam alam seperti kita yang disebut dengan firman menjadi daging. Kalam yang muncul di dalam alam, Yesus yang menjadi manusia. Jadi singkat cerita, engkau dan saya bisa mengenal Allah dengan alam. Resonansi batin kita terlalu panjang untuk mencapai kesimpulan siapa Allah. Tapi ketika ada representatif dari surga datang ke bumi di dalam Yesus Kristus, mestinya kita menjadi pendek perjumpaan untuk menemukan dia di dalam perjumpaan kita. Karena dia langsung menjadi perwakilan Allah bagi kita. Nah, ketika kita menjumpai dia dan mempercayai dia, maka kalam yang menjelma menjadi daging di dalam alam melalui tubuh Yesus Kristus, engkau mengenal dia. Pasti tidak salah. Kenapa? Karena dia yang mendeklarasi dirinya, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada orang yang sampai kepada Bapa kecuali melalui aku. Maka pribadi satu-satunya yang kita kenal, maka Yesus berkata, seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa, maka engkau akan mengenal Bapa ketika engkau mengenal aku. Jadi dengan kata lain, kita sekarang bisa mengenal Allah yang satu-satunya itu, yang tadinya hanya lewat alam, sekarang lewat kalam yang menjelma di dalam alam, melalui Yesus Kristus Allah yang menjadi manusia, roh yang menjadi daging. Dan kalau kita memegang bagian itu, paling tidak engkau sudah mulai mempunyai track untuk di ujung jalan itu bisa menyimpulkan pengenalan akan Allah. Nah, pengenalan akan Allah itu menjadi modal untuk mengenal diri. Ketika kita mengenal diri, pasti kita tahu ada rentetan-rentetan pembanding. Apakah saya orang yang berharga atau tidak berharga? Apakah saya orang yang bermanfaat atau tidak bermanfaat? Apakah saya barang-barang bernilai tinggi seperti berlian atau saya hanya sampah busuk yang dihindari orang? Itu semua menjadi pembanding yang mau tidak mau engkau dan saya perlu merenung di dalam bagian ini. Apa itu? Kunci untuk tahu diri adalah satu bagian yang mengingatkan kita. Engkau dan saya adalah debu. Maka untuk kita mengingat kembali sehebat-hebatnya karya kita, kita hanya debu yang harusnya mencerminkan kemuliaan Allah, mewakili kekuasaan Tuhan. Kalau engkau dan saya tidak berkarya menjadi cermin kemuliaan melalui hidup kudus, menjadi wakil Tuhan yang penuh otoritas dengan mampu mengendalikan diri, engkau sudah gagal dan saya untuk menjadi wakil Kristus di bumi. Dengan kata lain, itu orang yang tidak tahu diri. Begitu banyak orang yang tidak tahu diri, baik di keluarga, di jemaat, bahkan di masyarakat. Kenapa dia tidak tahu diri? Karena dia merasa orang hebat yang sebenarnya tidak hebat. Kenapa? Karena dia hanya bicara di tataran-tataran ideal dan tidak pernah masuk di dunia yang real. Bahwa inilah tantangan yang tidak bisa dihindari. Inilah tantangan yang tidak bisa diingkari. Kalau engkau dan saya mengakui itu semua, maka engkau menjadi tahu diri. Apa saja tahu diri yang membuat engkau dan saya bisa menjadi berkat, menjadi berlian ketimbang sampah. Paling tidak kita kembali memahami tentang tujuan Tuhan pertama menciptakan kita sebagai mahkota ciptaannya. Maka ada satu pengajaran di dalam katekismus pendek. Westminster mengingatkan apa yang menjadi tujuan utama Allah menciptakan manusia adalah memuliakan dia dan menyenangkan hatinya. Jadi dengan kata lain, apakah engkau dan saya melakukan karya ini untuk sekedar mendatangkan manfaat bagi diri, bagi orang lain, berhenti di sana,
atau semua itu adalah wacana atau sarana untuk mencapai tujuan. Pada ujungnya, apa yang kita buat itu sumbernya adalah Tuhan yang memuliakan kita sebagai ciptaan yang pada gilirannya kita juga mau memuliakan Allah. Jadi Daud itu dari muda sudah menyiapkan diri untuk menjadi saluran berkat Tuhan pada zamannya. Dia membekali anaknya Salomo untuk pada gilirannya dia membangun monumen cinta kasih Allah yang tidak pernah gagal dengan dibangunnya bait Allah. Itu semua dimulai dari mengenal diri dan tahu batasan, tahu diri. Jadi singkat cerita, tahu diri sebenarnya adalah orang yang tahu tujuan, orang yang tahu lokasi awal, orang yang tahu kemana destinasi hidupnya. Ketika dia bisa punya pemahaman-pemahaman seperti itu, itulah yang disebut dengan tahu diri, yaitu orang-orang yang bisa memberikan sumbangsi kehidupan, yang bisa memberikan wujud pengabdian kehidupan, entah itu kita sebut dengan kontribusi hidup atau juga dedikasi hidup. Itu semua yang membuat kita tahu diri dan apa yang kita lakukan berharga. Nah, sampai di sini saya ingin mengajak satu bagian. Kalau memang Daud itu sudah dilengkapi oleh Tuhan untuk menjadi sumber yang melanjutkan keturunannya, ada tulisan di dalam 1 Tawarik 2 ayat yang ke-9. Dikatakan begini, 1 Tawarik 2 ayat yang ke-9. Dan engkau anakku Salomo, ya, kenalah Allahnya ayahmu, yaitu Daud, dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan dengan rela hati. Sebab Tuhan menyelidiki segala hati dan mengerti segala niat dan cita-cita. Jika engkau mencari dia, maka ia berkenan ditemui olehmu. Tetapi jika engkau meninggalkan dia, maka ia akan membuang engkau untuk selamanya. Ayat 10, camkanlah sekarang, sebab Tuhan telah memilih engkau untuk mendirikan rumah menjadi tempat kudus. Kuatkanlah hatimu dan lakukanlah itu. Jadi ketika Daud itu merefleksi dirinya, mengevaluasi dirinya, bahwa dia mengenal dirinya karena dia mengenal Allah yang bukan karena upayanya, tapi Allah menyatakan diri. Baik awalnya lewat wahyu umum lewat alam, dan akhirnya wahyu khusus lewat kalam, yaitu sabda yang menjadi daging di dalam Yesus Kristus. Sesungguhnya dia akan menyiapkan generasi di mana membangun bait Allah dari orang yang tahu diri. Itulah Salomo. Ada banyak anak Daud. Kenapa Salomo? Salomo dari akar kata shalom, yang artinya damai sejahtera. Jadi dengan kata lain, melalui anak Salomo ini, maka Tuhan akan membuat damai kepada umat pilihannya. Pada zamannya Salomo memang membangun bait Allah, tapi pada gilirannya dia sungguh-sungguh tidak belajar takut Tuhan, karena dia punya ratusan istri dan selir yang kalau dijumlah sekitar 1.000 orang. Anda bayangkan kapan dia punya hati yang didedikasikan kepada Tuhan. Memang ada monumen bait Allah, tapi di sisi lain dia ada ilah-ilah kecil yang menjadi sumber sukacitanya, ketimbang belajar takut akan Tuhan, dan sukacita itu menjadi kekuatan dan perlindungan bagi orang percaya. Jadi singkat cerita, ketika engkau dan saya tahu diri, memberi kontribusi sekaligus dedikasi, Salomo sempat gagal hanya sekedar kontribusi, maka dilanjutkan bahwa sesudah Salomo ada muncul Raja Damai sesungguhnya, bukan Salomo, tapi Yesus Kristus Sang Raja Damai, kalam yang menjadi manusia. Di dalam alam manusia kita, dia Yesus orang Nazaret. Jadi kalau begitu, engkau bisa mengenal dirimu ketika engkau mengenal Allah melalui pengwahyuan secara umum maupun khusus. Dan ketika engkau mengenal dirimu,
maka engkau membatasi dirimu di lokasi yang memang tidak bisa melebihi. Karena untuk itulah engkau ditempatkan Tuhan dan ditunjuk untuk menjadi berkat. Dan kalau engkau boleh menjadi berkat pada zamanmu, ingatlah bahwa sumbernya itu adalah Dia. Dan kalau kita sudah belajar dari Daud yang meminta, selidikilah batinku karena engkau adalah Allah yang maha tahu, maha kuasa, dan maha hadir. Kemanapun aku pergi, engkau selalu menjumpai engkau. Berarti mata Tuhan seperti CCTV yang terus melingkupi Daud. Maka dia sebagai sosok yang dicinta seperti arti namanya Daud, the beloved one. Dia sungguh-sungguh pribadi yang dicintai Tuhan. Menghadirkan Salomo yang gagal karena dia tidak belajar peringatan daripada penulis Tawarik itu untuk takut Tuhan. Tapi dia menghindari sehingga dia terbuang pada zamannya. Memang Salomo itu tidak terbuang pada zamannya, tapi lewat anaknya Rehabeam, maka kerajaan yang sudah dipersatukan ayahnya Daud terpecah lagi menjadi kerajaan utara dan selatan, dan itu menjadi perpecahan yang tidak menghasilkan damai sejahtera, dan baru didamaikan lagi melalui Yesus Kristus. Jadi hari ini ketika engkau dan saya boleh mengenal Allah, kita pasti mengenal diri. Dan apa produk Anda dan saya mengenal diri? Tahu diri. Dan apa yang membuat engkau dikenal sebagai orang yang tahu diri? Engkau adalah orang yang menunjukkan kehidupan yang penuh kontribusi sekaligus dedikasi. Kiranya Tuhan menolongmu, kiranya Tuhan membimbingmu, dan teruslah maju, karena firman di dalam 1 Tawarik tadi mengatakan, kuatkanlah hatimu, engkau pasti berhasil. Biarlah kita menjadi orang-orang yang dinilai berhasil, bukan karena kuat dan gagah kita, tapi karena Tuhan yang memberikan sukacita di dalam batin. Itulah kekuatan dan perlindungan kita. Kiranya Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kiranya Kau berkenan menyertai dan menolong. Tuhan membimbing dan menguatkan, sehingga jemaat-Mu yang berjuang dan bergumul di Taman Sari boleh diberkati Tuhan. Sertai mereka di dalam keseharian hidup keluarga, profesi kerja, dagang, usaha, dan lain-lain. Biarlah nama Tuhan ditinggikan dan dipermuliakan. Kami memohon ini semua hanya di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin.